Jessica, Winka, Aku Samira. Welcome to HI Podcast. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang globalisasi budaya dan identitas. Nah, sebagai mahasiswa hubungan internasional di perkuliahan, kami juga terdapat mata kuliah tentang globalisasi dan media. Jadi sebelum itu, aku mau nanya dulu sama teman-teman aku di sini, ada Safira dan Minka. Menurut kalian globalisasi itu apa sih? Menurut Gordon Way, globalisasi adalah suatu fenomena relatif baru dalam sejarah manusia. Namun, masih banyak lagi definisi-definisi globalisasi lainnya. Ya, karena globalisasi itu luas juga dan banyak dari sudut pandang lain itu memberikan definisi-definisi dari globalisasi ini sendiri. guys, giliran aku nih yang bertanya nih. Oke. Ini kan dari hubungan internasional. Iya, benar banget. Apa sih pentingnya mahasiswa HI itu belajar tentang globalisasi media? Kalau menurut aku, anak HI belajar globalisasi itu penting banget ya nggak sih? Ya kan? Karena hadirnya globalisasi itu setidaknya dapat memudahkan transformasi atau perubahan dalam banyak hal di antara negara-negara di belahan dunia ini. Apalagi kita nih luas banget kan HI studinya. Globalisasi itu menjadikan dunia atau lingkungan internasional seakan-akan berubah menjadi lingkungan kecil yang tanpa batas. Globalisasi itu meningkatkan hubungan internasional. Jadi ya anak HI sangat-sangat harus tahu tentang itu, interaksi antar negara, hubungan-hubungannya, karena dampak dari globalisasi ini kan yang tidak terkendali gitu. Guys. Jadi anak HI itu harus belajar globalisasi nggak sih? Harus Harus. tahu. Karena Biar pandangan terbuka gitu kan. Iya, terbuka dengan gak dunia cuma yang udah maju. Indonesia aja, tapi di Itu luar semuanya tahu gitu. satu dunia. Jadi kalian yang mau masuk HI harus tahu globalisasi. Next question. Terus kan tadi udah dijelasin kenapa kita harus ambil mata kuliah globalisasi. Nah, selanjutnya tuh ada nggak sih faktor atau penghambat globalisasi gitu? Pasti ada ya. Pasti adalah, nggak mungkin nggak ada. Apa aja tuh? Di setiap negara apalagi ya. Yes. Nah, siapa aku jawab ya. Menurut aku sih faktor-faktor penghambat terjadinya globalisasi itu yang pertama, daerah yang terlalu terpencil sehingga tidak ada sinyal yang masuk, yang tidak bisa masuk. Kedua itu masyarakat yang terlalu tradisional dan percaya tahayul, seperti nggak boleh kayak banyak tantangannya lah, banyak pamalinya gitu. Budayanya masih kental. Masih kental gitu maksudnya. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lainnya sehingga tidak dapat mengetahui kemajuan di luar lah dan perubahannya. Kurang interaksi. Yes, seperti kayak kurang apa namanya Kak, yang teknologi yang canggih di situ mungkin nggak ada gitu. Nggak terbuka Mereka dengan nggak dunia luar. ya. Menolak. Itu bisa faktor penghambat ya. Yang keempat tuh terbelakangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seperti tadi aku bilang itu Kak, mereka tuh kayak kurang teknologi, jadi sehingga kayak ilmu pengetahuan yang ada kayak kita kan sekarang kan canggih gitu kan, beda kayak mereka tuh nggak update gitu kayak kita gini tuh. Bagi orang zaman orang tua gitu kan. Iya sih. Ya, anak-anaknya yang paling ngerti soal gadget. Yang kelima, adanya vested interest, yaitu kepentingan yang rasa kuat dan tersembunyi, kayak semacam anak-anaknya tuh kayak intinya kayak kurang update gitulah, maksudnya dia kayak dilarang orang tuanya untuk kayak intinya mereka tuh masih kayak tahayul seperti yang tadi aku bilang gitu, yang tersembunyi dan kuat itu, kayak percaya tahayul, nggak boleh banyak pantangannya juga gitu. Ya, kira mereka kuat ya. Yes. Yang keenam tuh rasa takut akan terjadi kegoyahan jika terjadi perubahan. Seperti takut budayanya hilang. ya gitu. Takut budayanya hilang. Iya Kan, sih. gitulah. Berarti mereka tuh harus bisa menjaga budayanya. Ya kan, takutnya semakin modernnya dunia itu Budaya. dulu ditinggalin. Tidak dilupain gitu kan. Padahal ini ya Karena sebenarnya itu penting banget. budaya kita juga penting, Khas. karena sih kayak budaya juga penting. Cuman ya sebenarnya ada globalisasi itu mempermudah kan. Tapi jangan sampai kita melupakan budaya negara asal kita yang sudah Yang melekat udah dilakuin turun temurun, adat istiadat gitu. Terus tuh lanjut nih ya kawan-kawan. Oke. Terus tuh yang ketujuh, ikatan adat istiadat dan kebiasaan yang masih kuat. Jadi itu tadi ya. Ya. Banyak sih budaya-budaya apalagi di Indonesia ya, budaya-budaya itu masih kental banget kayak
Bali, adat Bali. Iya, kayak usaha ngabeng gitu kan Kak. Iya, Bukan main gitu. kita di Melayu juga ada banyak sih, ada adat istiadat kayak tari-tarian Pasir. Iya, terus kayak tadi penyambutan gitu kan, Hmm. kampung gitu. Terus tuh yang ke-8 tuh prasangka buruk terhadap unsur-unsur asing yang masuk. negative thinking. Iya. Negative thinking kayak K-pop lah contohnya, pasti kayak orang nggak mau lah. K-pop, anime. Mereka tuh terlalu overthinking gitu. Takutnya kita terlalu Mengikuti Iya. budaya mereka sampai kan, lupa sama budaya kita sendiri. Ya, tapi benar juga sih, itu bisa jadi ini. Kayak mereka Tapi kan jangan terlalu berlebihan juga nggak Iya sih mikirnya. secukupnya. kayak mereka takut ada di setingkat pudar gitu kan. Iya, Jadi Jadi bagi lestariin blok gitu. akses. iya mereka ngeblok. Yang ke-9 adanya hambatan yang bersifat ideologis atau yang tidak sejarah dengan ideologi negara atau sistem nilai budaya. Oh, mengerti. Ideologi negara mereka mungkin tidak sesuai dengan proses globalisasi yang masuk kali ya gitu. Dan yang terakhirnya kawan-kawan, yang paling penting adanya nilai-nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Mereka tuh selalu pikiran mereka tuh netting terus, nggak pernah nggak pernah positifnya. Padahal maksudnya di globalisasi ini pasti ada positifnya juga kan yang masuk. Iya, kayak contohnya kayak budaya-budaya kita bisa mempromosikan budaya kita keluar dengan akses ya tadi karena ada globalisasi kayak handphone segala macam gitu kan. Kayak budaya Melayu kita ada di tari persembahan kita bisa mempromosikan budaya Melayu, tari Melayu kita ke internasional lewat gadget, media sosial, gara-gara pengaruh globalisasi itu juga gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri lah dengan globalisasi dengan faktor-faktor yang lain. Mungkin mereka takut kan, soalnya banyak budaya yang masuk tuh membawa pengaruh negatif kayak contoh bagian terbuka gitu kan, Iya. dari luar dan terbuka gitu. Jadi mereka mungkin pedalaman nih kayak takut gitulah. Anak-anak mereka tuh kayak ngikutin budaya luar, tapi kembali di masing-masing lah punya pikiran juga kan, nggak mungkin Harus lah pandai memilah apa yang Iya. baik sama yang buruk. Iya. Tapi nggak semuanya buruk tentang globalisasi. Iya. Betul sekali, dan juga Disaring aja ya mana baiknya. pengetahuannya juga diperluas gitu. Jadi Udah. harus banyak cari tahu lah, baca juga. Dan Next question. Jadi kan kita di negara Indonesia ini kan adalah salah satu negara yang budaya dan adat istiadat itu masih sangat kental banget ya. banget sih. Bahkan masih banyak suku-suku di Indonesia yang masih beberapa yang menolak atau menutup diri gitu, dari Kak? globalisasi. Oh, depan. Jadi ada banyak penjelasan mengenai kenapa suku pedalaman itu masih menolak modernisasi yang terjadi sekarang. Karena yang pertama itu mereka udah nyaman tinggal di wilayah mereka sendiri ya. Karena SDA-nya nggak perlu nyari kemana-mana. Gak sulit juga kan? Iya, Nggak tinggal. sulit. Terus kemudian juga mereka masih menganut kepercayaan luhur Budaya-budaya zaman untuk nggak Nenek moyang. meninggalkan, iya, untuk nggak meninggalkan wilayah yang ditempati. Peraturannya itu simpel banget. Yang penting mereka nggak merusak alam dan alam akan menjadi rumah terbaik untuk mereka. Oh. Terus juga hidup di alam membuat suku-suku di pedalaman lebih kuat dibanding manusia modern. Mereka itu sanggup bertahan dari cuaca ekstrim, menjaga diri dari binatang buas, berburu makanan hingga mampu membuat obat-obatan untuk penyakit yang datang. Salah satunya itu ada suku Kajang. Suku Kajang itu terletak di Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan. Di sini nih mereka bisa disebut sebagai suku terasing sekaligus ditakutin. Jadi beberapa kalangan dari suku Kajang ini memang udah terbuka sama kehidupan perkotaan. Tapi suku ini tuh juga punya sejumlah kelompok yang hidup terasing di tengah hutan. Wow, jadi ada yang sebagian yang masih menerima budaya ini Iya. keluar, terus ada juga yang memilih untuk tetap menolak gitu iya, ya, memblok itu. Oke. Enggak. Suku Kajang ini identik sama busana serba hitam. Jadi Oh. mereka tuh dipercaya memiliki kekuatan magic dan dipercaya sama apa sih yang Animisme di itu ya, iya, gitu-gitu. kayak gitu. Mereka pakainya serba hitam tiap hari. Selain suku Kajang, ada juga suku Anak Dalam. Itu terletak di Jambi, di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam ini dikenal sebagai suku Kubu. Apa tuh suku Kubu? Apa itu? Betul. Suku ini masih hidup nomaden atau berpindah-pindah.
Bahkan sistem kepercayaan yang mereka anut pun masih sangat kuno banget. Disebutkan jika suku anak dalam masih menyembah dewa atau roh dari para leluhur. Oh, jadi mistis banget ya, Nek? Mistis ada sih. Mereka tuh masih menolak juga globalisasi. Masih, cuman mereka buat tempat tinggalnya nggak konsisten, nggak di satu tempat, Pindah-pindah gitu. pindah. Gitu, Gitu, kira-kira guys. suku pedalaman yang menolak modernisasi. Tapi menurut kami enaknya dari berpindah-pindah apa? Ada enaknya nggak sih? Ada ambil sisi positif negatifnya nggak sih kalau kalian Kalau berpindah-pindah? sisi positifnya ya mendapat lingkungan baru, teman maksudnya orang-orang baru juga. Kalau negatifnya? Negatifnya ya capek, pindah-pindah terus. Iya. Kan ini kalau misalnya mereka berpindah-pindah kan bisa jadi lingkungan yang mereka butuhkan itu kalau mereka pindah lebih mencakupi daripada yang sebelumnya. Iya, benar-benar kayak apa ya, mungkin lingkungan sebelumnya itu sumber daya alamnya kurang memadai untuk mereka, jadi mereka mencari yang lebih banyak gitu. Kan mereka kan juga makan sebenarnya menghidupi diri mereka dari hasil alam gitu kan. Gitu. Mungkin sih itu kalau menurut aku salah satu alasannya suku orang itu berpindah-pindah. Tapi ya pasti adalah pengaruhnya sedikit tidak untuk mereka gitu kan, karena ya mau nggak mau juga globalisasi itu akan terus berjalan gitu. Mau nggak mau globalisasi itu pasti bakalan terus ini. Bahkan negara yang tertutup sekalipun kayak Korea Utara kan yang terkenal sebagai negara tertutup, dapat info. mereka tuh tetap ini loh udah mulai perlahan-lahan buka akan terhadap dunia luar Iya. gitu. Terus bahkan kita di Indonesia juga sendiri pasti perlahan-lahan kita juga bakalan terbuka sama globalisasi. Cuma butuh waktu aja. Ya, dan konteks globalisasi dan juga budaya-budaya asing yang masuk dari luar Indonesia itu tidak selalunya negatif gitu. Ada positifnya juga. Tergantung kita lah sebagai anak muda yang tetap menjaga budaya kita seperti apa, melestarikan. Bahkan kita bisa mempromosikan budaya kita keluar gitu kan. Intinya Kayak, jangan sampai terpengaruh lah tentang jangan terlalu luar gitu. benar jangan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu, sampai di situ dulu ngobrol-ngobrol kita tentang globalisasi dan identitas. Thank you so much.